Dheweke kecewa ngechat. Jere ya tak takoni, "Emang pira? 3.000 ya pantes nek 3.000 ya sini ya ngechat ini. Kurang jere. Asal biur tok. Ayane disiram tok gitu. Tapi 3.000 bisa. Nang iya, itu penting banget, guys. Cuma 3.000. Rata-rata mah 6,5. Karo iki main maling ya. Karo dandani kropos-kropos ya. Jare entong 4.000. Lho. Ya di mengenai diding ora enggak, Mas. Gembulan kok ben. Aku tak bisa. Pokoknya kan digawani terus kan bawa terus ya. Aku mau indikator oli lewat ngisor weh. Ngisor? Oh, perlu dirubah gue. Keton iki banget ya. Semandal ya. Semerabut. Tapi nganggor. Saiki apik ya. Itu kok anu wis ana Om. Apa gue? Spiral kayak gini. Gue? Heeh. Cuma anu tuku 3.000 apa ya iki meter. Udah sakti ya. 3.000 per meter ya. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya. Ketemu mening nang kene bersama JB Vlog. Semoga semuanya sehat selalu ya. Lama sekali saya nggak upload video karena kesibukan ya. Lumayan juga lah karena ada aktivitas yang lain. Dan kita kembali lagi sharing seputar dunia otomotif ya. Sharing pengetahuan ya. Karena kita punya mobil, kita harus mengenal, kita juga harus tahu karakter dari mobil yang kita punya ya. Takutnya kalau misalnya ada kendala-kendala, kita itu seenggaknya sedikit-sedikit tahu ya, nggak begitu awam banget ya, repot urusannya pokoknya. Oke ya, ini saya melanjutkan video yang setelah mengganti oli mesin, juga filter oli, dan ternyata punya saya ada permasalahan kendala di oil cooler ya. Punya saya itu olinya itu rembes juga. Ternyata setelah dibongkar, ternyata untuk baut dari oil cooler itu ora kenceng, dikendoni nganggo tangan bisa. Waduh, ngeri sedap ini gimana nih, owner sebelumnya juga mekanik dulu yang pegang nih gimana ya. Ini saya coba lepas dulu untuk filter olinya, nanti sekalian diganti untuk filter oli. Filter oli juga seharusnya rutin ya untuk diganti ya, jangan cuma ganti oli mesin saja ya. Nanti saya coba lepas dulu untuk oil cooler ya. Oil cooler ternyata harganya lumayan juga bro. Untuk Daihatsu Veroza ini saya cek di online itu sekitar 3 juta lebih. Anjrit. Untungnya itu punya saya itu nggak bermasalah ya. Saya coba nanti bersihkan, juga saya repair sedikit. Ya alhamdulillah bisa. Ya, ini bayangin aja, nih digoyang-goyang pakai tangan aja bisa. Seharusnya ini bener-bener kuat. Saya amatin, saya analisa, ternyata mekanik sebelumnya yang ngerjain ini cuma ngencanginnya itu hanya mengandalkan dari
filter oli, bayangin aja. Jadi menggunakan filter oli, saya yakin ini karena ini bengkel tersebut atau owner sebelumnya ini yang ganti ini tidak punya kunci sok atau kunci ini 21, memang agak susah. Saya muter-muter 2-3 bengkel terus di toko mekanik itu nggak nemu untuk kunci itu. Anjir nih, bayangin aja dikendorin pakai tangan aja, dikencengin bisa. Bayangin aja bro. Ya, saya coba lepas dulu ya. Ini lepas, nanti coba kita bersihkan. Sebenarnya untuk seberapa penting ya, apa sih fungsi dari oil cooler ini ya, ini kotor banget ya. Seberapa penting dan dampaknya apa dan bagaimana cara merawatnya, saya akan bahas, enggak pakai lama ya. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel... Oke, sesuai dengan namanya, komponen oil cooler ini ya berfungsi untuk mendinginkan oli. Seperti yang Anda ketahui bahwa setiap mesin membutuhkan oli untuk melumasi kinerja mesin. Namun, oli juga memiliki fungsi lain untuk mendinginkan mesin dengan menyerap suhu panas mesin. Oli mesin yang sudah memiliki suhu lebih panas, maka tingkat kekentalan atau viskositasnya akan menurun. Artinya, oli akan menjadi lebih cair, menandakan kualitas menurun dan tidak akan bekerja optimal melumasi mesin. Ya, misalnya itu viskositas kekentalannya itu udah berkurang ya. Oli yang cair tersebut akan dimasukkan ke dalam oil cooler dan didinginkan. Panas dari oli akan dikembalikan ke udara atau pada cairan cooler sehingga viskositasnya kembali normal. Usai memiliki viskositas normal ya, oli akan dikembalikan ke mesin kembali. Proses ini akan terus berputar ketika mesin dinyalakan dan kendaraan berjalan. Apabila dilihat dari cara kerjanya, maka fungsi oil cooler adalah juga untuk mempertahankan kualitas oli sehingga bisa digunakan lebih lama. Ketika komponen ini rusak, maka oli akan lebih boros dan mesin cepat panas ya. Ya, ini harusnya ini ya, itu menuju ke air radiator ya. Jadi oil cooler ini ya didinginkan menggunakan air radiator. Jadi dipastikan itu tidak mengalami kebocoran. Kalau misalnya terjadi kebocoran itu ya bisa fatal juga. Oli tercampur dengan air radiator itu fatal banget ya. Ini udah di sealnya juga masih ada. Saya nyari seal mau tak ganti yang baru tetapi nggak ada. Nggak apa-apa lah, mudah-mudahan bisa digunakan kembali, bisa benar-benar rapet ya. Oke, selanjutnya nih dicoba untuk dipasang lagi ya. Sebenarnya untuk roller itu bautnya itu tadinya itu dratnya itu pada rusak karena nggak pas, dipaksa juga ya berpotensi untuk kebocoran. Oli juga air radiator ya. Jadi di repair dulu ya. Nah, saya coba masukkan, kencangin ya semaksimal mungkin menggunakan tangan dulu lah, nanti baru dikencengin menggunakan kunci yang sudah dimodifikasi. Nih anjir, ini nyari kunci ini susah banget, nyari sok nggak nemu. Ini jadi dimodifikasi nih ya. Ini dikencangin ya, jangan terlalu kencang takutnya dol ya, dol malah repot urusan ini. Ya dikira-kira sajalah, dikira-kira ya. Tapi untuk air oil cooler punya saya ini dibuntu ya. Saya pengen nanti diberesin juga, dinormalin lagi. Ini dari owner sebelumnya atau mekanik sebelumnya, nggak tahu kenapa ya. Kenapa untuk saluran air radiator yang buat mendinginkan oli ini dibuntu. Tapi sejauh ini sih saya nggak begitu berefek ya. Dan mobil menurut saya ya panas, tapi ya nggak sampai overheat, nggak sih, masih batas normal karena punya saya dilengkapi dengan termostat juga ya. Jadi untuk sistem pendingin dari air radiator juga insya Allah lebih maksimal. Tapi untuk pendingin dari oli ya ini paling
berakibat oli itu akan cepat menurun untuk kekentalannya ya, viskositasnya ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan lonceng. Semoga teman-teman sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now that I've been put through, I never got anyone's help.